Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan manajemen K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Hai. Di sini saya akan membahas tentang spesifikasi dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kelistrikan. Kesehatan dan keselamatan kerja di dunia kelistrikan itu merujuk pada serangkaian praktik, kebijakan, prosedur, dan upaya yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memastikan keamanan dan kesehatan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kelistrikan tersebut. Hal ini mencakup berbagai aspek untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengolah resiko potensial yang terkait dengan listrik dalam lingkungan kerja. Hai, di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 merupakan bagian penting dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko terkait kegiatan kerja. Dengan begitu, dapat tercipta tempat kerja yang efisien, produktif, dan aman. Ditinjau dari aspek organisasi, sistem manajemen K3 jadi salah satu cara untuk mengontrol bahaya di tempat dan lingkungan kerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ialah memberikan perlindungan pada karyawan. Yang kedua, menaati aturan dan perundang-undangan yang berlaku atau SOP dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan atau customer. Yang keempat, membangun sistem manajemen yang efektif. Nah, manfaat dari K3 tidak hanya dari keempat tersebut, tetapi akan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari K3. Salah satunya itu bisa melindungi diri kita agar ketika kembali ke rumah bisa selamat tanpa ada lecet apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundangan yang mengatur K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi aturan pokok K3 karena membahas pengaturan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan P2K3. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai jasmani sosial tenaga kerja yang telah kemudian berubah menjadi sistem jaminan sosial nasional sesuai 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan salah satu poinnya membahas jaminan kecelakaan kerja. Pasal lain yang membahas tentang K3 ialah terdapat pada pasal 86. Pasal 86 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Nah, pada pasal 86 ayat 2 yang itu berbunyi untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pada pasal 86 ayat 3 yang berbunyi tentang perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bisa dikatakan di perusahaan itu SOP dari perusahaan tersebut. Saya akan membacakan risiko. Bahaya di tempat kerja bisa terjadi ketika lingkungan kerja menyebabkan cedera, sakit, atau kematian. Bahaya ini dapat bersumber dari banyak aspek termasuk peralatan, bahan berbahaya, proses pengolahan, dan prosedur melakukan pekerjaan. Untuk mencegah hal tersebut, sangat penting manajemen risiko berbahaya dengan menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja
di tempat kerja adalah suatu kondisi yang harus diterapkan dan berbagai upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran agar terjadi perlindungan terhadap tenaga kerja, manusia, karyawan, budayanya, dan menerapkan teknologi pencegahan kecelakaan secara konsisten menurut peraturan dan undang-undang serta standar yang berlaku. Terima kasih. Alat pelindung diri atau disebut dengan APD adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya potensi bahaya lingkungan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada Tarwaka 2014-282 berbunyi, alat pelindung diri termasuk semua pakaian dan aksesoris pekerjaan lain yang dirancang untuk menciptakan sebuah penghalang terhadap bahaya tempat kerja. Baik, tips keselamatan dalam penggunaan listrik. Pertama, pastikan instalasi listrik yang digunakan sudah memenuhi standar keamanan yang berlaku. Kedua, hindari penggunaan kabel yang rusak atau kabel yang terlalu panjang. 3. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu khusus saat melakukan pekerjaan yang melibatkan penggunaan listrik. 4. Matikan arus listrik sebelum melakukan perawatan atau perbaikan pada instalasi listrik. Dan terakhir, pastikan semua alat listrik yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak rusak. Hai. Itulah paparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan sarange. Sampai jumpa kembali. Arigatou gozaimasu.